الله وسلم على آله وصحبه وذريته والتابعين والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والصحابة والتابعين والأئمة الملائكة والمرسلين والشهداء والأنبياء إلى الله جل رضي الله عنه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بنا وسلم dengan segala perkara berkata bismillah sallallahu alaihi wasallam bersama kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin salat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa ahli qalbi bijah Nabi wa ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa kembali berhadir, tentunya tidak lepas daripada iradah dan qadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, ada waktu dan kesempatan sehingga kita bersama-sama bisa kembali berhadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita, apa yang kita baca, yang kita dengar semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal soleh, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab-sebab yahfurur rahmatul barakah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan seluruh keluarga kita. Amin Allahumma amin. Selawat salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, sahabat kerabat seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumi bid dharain amin. Al-hikmatus saminatu, yang bermula ini hikmah yang nomor 8 min kamil aqaiyah, daripada kitab al-hikam Athaillah Askandari. Qala Imam Ahmad bin Athaillah Askandari rahimahullah taala, idza fataha laka wishatan, apabila Allah mampu membukakan bagi engkau satu pintu daripada pintu ma'rifah, fala tuballi ma'aha anqalla amaluka fa innahu ma fataha 'alaika illa wa yuridu an yata'arrafa, maka janganlah engkau heran besertanya itu bahwa sedikit amal engkau, bahwasanya Allah tidak membukakan pintu ma'rifat itu bagi engkau, melainkan bahwa Allah ingin memperkenalkan kepada engkau. Apakah engkau tidak tahu bahwa memperkenalkan itu adalah Allah, bahwa memperkenalkan itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau, sedangkan amal-amal ibadah itu engkau yang mempersembahkan kepada Allah. Manakah yang lebih mulia sesuatu yang kau persembahkan kepada Allah dibanding sesuatu yang Allah datangkan kepada engkau? Tentu lebih mulia yang Allah datangkan kepada engkau. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hikmah yang ke-8 ini istimewa, luar biasa. Bahwasanya ada manusia yang ingin ma'rifat kepada Allah, ada, sampai beramalia riyadhah. Orang-orang ini berusaha sedemikian rupa agar bisa ma'rifat.
Segala macam amal dan daya upaya dipersembahkan untuk Allah dengan harapan Allah bersedia berkenalan dengannya. Orang hendak berdoa kepada Allah. Segala amal ibadah, usaha, riyadhah, puasa, sunnah, sembahyang fardu, wirid malam, bersolawat, baca Quran, Masya Allah. Dengan harapannya Allah bersedia berkenalan dengannya. Ada sebagian manusia yang hanya punya sedikit amal, tetapi Allah hendak, Allah yang hendak berkenalan kepada manusia itu, Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada hambanya itu. Maka janganlah amal yang sedikit itu dianggap heran oleh aneh. Manakah antara dua itu? Amal sedikit tapi Allah yang menghendaki menarik seseorang itu untuk makrifat kepada Allah, atau amal yang banyak tapi yang dari kita yang hendaknya kita persembahkan? Tentunya yang bagus, yang afdal adalah yang dari Allah. Banyak orang beramal berpuluh-puluh tahun ada marifat dulu, marifat. Ada yang sedikit tidak amalnya, tadinya maksiat, berjerumus ke maksiatan, tapi Allah hendak menariknya. Maka makrifat yang kayak itu yang luar biasa, karena yang dari Allah. Makanya sini tanqasimul ma'rifatu ila ismain. Makrifat terbagi dua. Pertama makrifat umum. Pertama makrifat ammah, makrifat umum. Wa ma'rifatil khassah, dan makrifat yang khusus. Fal ma'rifatul ammah, dan bermula makrifat yang umum. Dalam istilah lain ada yang mengatakan makrifat itu makrifat ilmiah dan makrifat zauqiyah. Makrifat yang umum itu ialah kau ketahui, aku dan yakini bahwa Allah Ta'ala itu esa, kuasa, berkehendak, tahu, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Bahasa Arab kita mengenal sifat Allah wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, gimana itu? Itu makrifat secara umum. Asalnya cangkal beribadah, kawan cangkal belajar, maksudnya rajin belajar kawan. Guru sifat 20 mulai wujud kita bahwa mau apa tuh jadi sampai ta'aliman. Tahunya secara umum, paham tentang itu. Itu makrifat secara umum. Ada yang lebih awal lagi. Siapa Tuhan engkau? Allah. Buktinya ini langit bumi ciptaan Allah. Itu sudah makrifat juga, kenal Allah juga, tapi tingkat awal. Tingkat awal. Ada dua di sini, ada tingkat umum, ada tingkat khusus. Wa aslu hadil ma'rifah, maka makrifat ini didapatkan dengan belajar, bita'allumi wa tafakkuri wal istidlal. Yang pertama nih, makrifat yang umum didapatkan dengan belajar, tafakkur, dan mencari dalil. Inilah makrifat yang dimaksud dengan awaludin makrifat. Belajar ini pernah belajar. Wujud kita bahwa dijelaskan ini makrifat sudah, tapi makrifat umum. Makrifat umumnya awaludin ma'rifatullah, awal permulaan agama itu mengenal Allah. Yang sudah pernah belajar makrifat sudah, tidak pernah makrifat umum aja. Belum merasakan, paham, kayak pian umpamanya mendengar kisah di Mekah itu megah, indah, ramai, nyaman orang beribadah di sana. Cerita orang dari umroh
dari haji atau mendengar di TV kisah-kisah itu, lalu dia mengerti mampu aku kayak ini. Tapi beda dengan sampean pergi sendiri langsung berangkat ke Mekah sana, langsung merasakan. Beda. Yang umum ujarnya ini Mekah tuh kayak ini, umum teori pengetahuan ilmiah itu. Beda yang marifat khusus, artinya mengetahui khusus langsung apa? Merasai. Pernah yang kesana? Oh, ternyata nikmatnya ibadah di Raudhah antara makam Rasulullah dengan mimbar. Oh, nikmatnya itikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, masya Allah. Nah itu tuh khosohnya. Setiap orang yang beriman mempunyai makrifat umum ini yang mengetahui dan meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, kebesaran dan keelokan. Nah, secara umum iman, orang beriman itu artinya percaya Allah, percaya malaikat, percaya kitab-kitab, percaya para nabi, percaya lawan hari qadar baik, qadar buruk, hari kiamat, percaya itu orang beriman. Secara umum mereka marifatnya kayak apa? Mengakui Allah itu maha sempurna, istighna minal amro, istighna minal makhluk, maha kaya daripada makhluk. Allah ada berhajat kepada makhluk. Sebaliknya ibtiqor, makhluk yang fakir yang berhajat kepada Allah. Secara umum itu orang paham bahwa kita ini makhluk berhajat lawan Allah. Hendak guring berhajat lawan Allah. Sudah baca doa Bismillah 21 kali, Bismillahirrahmanirrahim sudah dibaca, istighfar sudah, subhanallah dibaca sudah. Ada mau guring ternyata sampai tengah malam ada mau guring, kenapa? Allah ada oke lagi. Nah, kita berhajat lawan Allah. Kita berhajat. Kita nih seandainya Allah nih kadang memenuhi hajat kita yang ada guring. Biar hotel bintang 5 ber-AC, ilamnya empuk, nyaman semuanya di situ. Tapi Allah kan ada hendak biar guring. Dasar Allah. Kenapa guring? Kayak apa kan nikmatnya? Tapi sebaliknya insya Allah guring kan biar di lantainya, balas koran ada lantainya, bebantal ada, ya Allah guring semua guring. Berarti apa? Kita ini berhajat, kita ini fakir berhajat kepada Allah. Nah orang yang mengetahui makrifat sudah secara umum. Makrifat itu artinya ngerti, kenal dengan Allah. Allah itu punya sifat istighna, maha kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun. Seandainya Allahnya ada bola hujan, tanpa mendung Allah bisa. Tapi kenapa Allah bola mendung? Aku benar hendak ke Allah. Apakah Allah mengadakan mendung ada bisa mengujarkan? Oh kan. Pasti bisa. Nah semalam panas benar udah Kamis itu, panas banget, matahari kelihatan terangnya apa hujan banget tenang. Alhamdulillah yang udah hilang di jalan. Kenapa? Allah punya sifat kuasa, sedangkan Allah apa? Tanazzuhu minal amrad, maha suci daripada mengambil kaidah daripada segala yang diulang Allah. Maha suci Allah. Kalau Allah hendak membuat orang ini supaya kenyang, harus Allah perlu nasi ada. Jangan sampai kita punya pikiran lapar, lalu kita makan nasi pasti kenyang. Ada. Yang mengenyangkan itu Allah. Makhluk sifatnya nasi, air, menghilangkan banyu, menghilangkan haus ada. Itu hukum adatnya, biasanya habis minum hilang haus biasanya, tapi pastilah ada. Bila Allah akan berkehendak menghilangkan haus, kesannya hilang hausnya. Dia sehat kok. Nah itu sama dia menyembelih sapi, menyembelih sapi. Tadi diasah sudah acak benar, sudah dirapahkan, isi tarik dulunya. Ketika kita hendak niatkan menyembelih sapi, memandang ladin diasah dulu. Kenapa diasah? Allah menyuruh dan Nabi bilang menyembelih ladinnya asah tajam-tajam supaya kada menyakiti sapinya, asal tajam-tajam. Jangan sampai berubah etikat kita bahwasanya walaupun kenyataan pandangan mata yang fakta yang nyata adalah yang memotong adalah
Dulunya sapi Allah. Kalau sampai beriktikaf yang mengutus bulu sapi itu latih, sudah iktikaf yang sudah ada yang mengatakan sudah kekafiran. Nah, itu. Lalu kenapa disuruh kita pakai Latin? Allah mampu pakai Latin. Allah menyuruh dengan syariatnya. Sebetulnya Allah kalau memutus tanpa Latin itu sangat bisa enteng. Allah bikin bulu, bikin sapi, bikin langit, bikin bumi enteng. Apalagi cuma memakai itu. Nah, hakikat yang dekat dengan leher ayam adalah Allah, bukan Latin. Hakikatnya itu kenapa? Karena Latin tanpa izin Allah tak mampu memotong bulu sapi. Sebaliknya Allah hendaknya. Ada orang ini digampawakan, digaliatakan, ada mau putus, tapi nangnya beleh di tauhidnya mantap sudah. Inggih ya Allah, ulun menghadapi dia. Bila biar oke paket bulu. Buktinya ulun pakai tajamnya ada mau paket. Ulun menghadapi dia karena yang mampu memakai ini lain lanting juga ini bukti tajam banget ada mau paket. Ada kalau di video tuh ada mau sampai berdiri lagi sapinya. Ini orang bertauhid ini luar biasa, dasarnya keyakinannya yang memutus leher sapi ini adalah keyakinannya mantap adalah Allah. Dibalik latihnya, nang tajam di atas, nang tumpulnya di bawah. Digayakan yang tumpul ini Bismillah, jatuh ya turun. Ada pernah terjadi itu? Berarti siapa yang berbuat, siapa yang memutus adalah Allah. Itu tauhid yang harus kita dudurkan di dalam hati. Bahwasanya makhluk itu gaib, tidak bisa memberi bekas dan tidak bisa menghasilkan sesuatu, tapi semua yang menghasilkan dan bisa memberi bekas adalah Allah. Nah, itu secara ilmiah ma'rifat karena sudah bahwasanya tidak ada yang bisa perbuatan hanya Allah. Itu ma'rifat secara ilmiah. Tapi merasa di hati merasakan belum, kadang-kadang masih marah, tersinggung, masih mengeluh. Dan kita sadar kan tidak perbuatan Allah, mengeluh. Maka kita tahu semua yang terjadi perbuatan Allah. Wah, mengeluh dan kita terima dengan Allah. Itu berarti makrifat ilmiah, pemahaman tapi merasa belum, zauqiyah belum. Jadi sini, setiap orang yang beriman mempunyai makrifat umum ini. Ia mengetahui dan meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha suci daripada segala kekurangan Allah, kebesaran dan keelokan, dan Maha suci Allah bersifat kurang, aib dan celah. Setiap orang yang beriman sudah mempunyai makrifat yang umum ini. Kita orang beriman berarti Tuhan itu ada bisa kesalahan, ada. Allah itu berarti bisa segalanya, bisa. Itu makrifat secara umum orang iman seperti itu. Wa ma'rifatul khasatu wa allati qala sufi inna fid dunya jannatan man dakhala lam yastaqil jannatil akhirati alla wa hiya ma'rifatullah ta'ala. Makrifat yang khusus inilah sebagaimana yang dikatakan orang-orang sufi di dalam dunia ini ada surga. Menjadi orang salafiyah sufi. Di dalam dunia ini ada surga. Siapa yang masuk ke dalam surga tersebut, dia tidak ingin lagi kepada surga akhirat, yaitu apa surganya? Surga di dunia ma'rifatullah. Makanya orang makrifat itu pasti bahagia, pasti sabar, pasti ingat orangnya ikhlas, ada pernah mengeluh utang marah ujung-ujungan. Al-Habib Al-Qutub Habib Al-Qutub Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus berkata, man arafallah sofalahul aisu wa taubat lahul hayat. Barang siapa makrifat kepada Allah, maka hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Bahagia terus. Biar dulu orang yang makrifat kepada
sesuatu itu lebih nikmat daripada bersenggama dengan istrinya. Yuk, Allah sudah merasakan itu. Kita nih Allah merasakan itu. Sembahyang masih terpaksa, subuh masih ngantuk, puasa masih terpaksa, garing masih mengeluh, tidak ada orang nyambat tersinggung. Nah, marifatnya di mana? Di mana marifat? Sebetulnya orang disambat itu tersinggung tuh itu lucu. Berarti orang tuh minta puji. Nah, ibarat orang tuh kan sekolah, kenapa? Mau paham. Seharusnya yang disambat itu malah ya tertawa senang aja. Kenapa? Memang layak karena kita ini ada misi kebaikan. Ada misi kebaikan. Gerak digerakkan. Ayo, diam didiamkan, guling digulingkan, jalan dijalankan, ibadah poti, ibadah hasan. Lalu ada orang dihina, mau sarik-sarik terus. Sebenarnya kan ini pantas dihina karena kita ada misi kebaikan. Awas banyak gawian orang, gawian siapa? Gawian Allah. Awas bersedekah, jangan sok pemurah, itu gawian Allah. Hati dibuatkan Allah, lalu diberi rezeki, lalu akan menjulur sedekah, gawian siapa? Hendaklah kita minta upah. Sembahyang, mintalah kita upah. Mau sembahyang itu bukan gawian kita. Bangun dibangunkan, gerak digerakkan, lalu sembahyang tadi digerakkan Allah, disadarkan Allah, diringankan Allah, lalu angkat tangan, lalu sembahyang. Berarti siapa aku gawian? Allah. Amal kita ada di gawian, maulah kita minta upah. Nah, ini orang nih bacaan paseh, sorban danau, jubah sampai ke tanah, tasbih sebagang-bagang, masuk ke masjid, disuruh imam ada, disuruh baca doa ada dua, balik ke rumah lupa, omannya dalam yang ke masjid, kenapa banyak, dasar buahnya tuh kata dibasak, nggak tahu aku ini nanti. Aku ini bacaan bagus, aku ini suara enak, tajwid, mau jemput, mau sorotnya, manteknya mantap, paham semua. Maka buahnya tuh kadang nyuruh kadang baca doa, dasar ada ketuaan itu mesti takut. Nah, itu tuh orang hendak dipuji, minta upah berarti belum paham lawan gawian diri. Pada tingkat diri adalah gawian siapa? Pintar itu siapa meminta makan, alim siapa mengalim makan? Allah. Sama kayak orang jadi karyawan perusahaan ada, jadi pegawai ada, setiap bulan datang ke kantor minta gaji, itu warasnya stres. Bapak mana dia kepala dinas ini, nama orang berbeda masuk gaji, kita tahu ya Pak, ada itu di rumah bungkuk. Sama kita beribadah, tumbang ruang beribadah malam baca Quran zikir, gawean siapa? Lalu kita minta upah. Kenapa wirid? Supaya para cekian dan muka. Wirid itu lain gawian kita. Maka kita sudah paham sifat Allah. Allah tidak ada yang berbuat di atas bumi ini kecuali perbuatan Allah. Itu yang dalam Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Allah yang menciptakanmu dan seluruh amal perbuatanmu. Kan ada paham yang ada Ahlussunnah. Memang ya, aku ciptaan Allah, tapi perbuatanku ciptaan aku sendiri. Menakut harus sembahyang, karena sembahyang. Menakut ada anak, ada air. Nah ini sesat. Jangan. Ada Ahlussunnah wal Jamaah menurut Quran, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakanmu, wa ma ta'malun, dan segala perbuatanmu itu diciptakan Allah. Berarti segala yang terjadi di atas bumi di bawah langit ini lain gawian makhluk. Apa aja tuh? Sesuatu kan banyak. Bini sare lain kalian makhluk, bini momen kan tertawa aja paham. Bahasa kasarnya Tuhan saring-saring ini ya memang. Kenapa? Karena yang perbuatannya adalah perbuatan Allah. Bahasa tajamnya itu banyak mengucapkan Tuhan saring-saring jangan. Itu bahasa dalam karena dikuatkan. Ibarat dalam itu cawa, lihat itu di dalam aja, jangan dipandir keluar. Nah, makanya
disampaikan oleh Habib Al-Idrus tadi apa? Barang siapa makrifat kepada Allah, maka hidup dipenuhi dengan kebahagiaan. Ujar guru senang harus apa dilihat gawean orang, gawean Allah. Sampai belum lagi untung nanti seperempat. Nah itu kita. Jadi menyadarkan kita nih, anak saring-saring kawan siapa? Lihat anak-anak nakal benar. Ingat ya, anak nakal benar dikehendaki Allah dengan kodratnya Allah. Lalu apa tindakan kita? Kita pemulihan, kita sekapan, atau kita apa? Ada. Ini anak nakal ujian bagiku dari Allah. Ini ladang pahala. Amun aku sabar memandang nakal ini supaya aku sabar berhati-hati, introspeksi diri, dipuji Allah aja sabar padaku. Lalu sabar. Kenapa? Ini ada semata kebetulan, tapi dikirim oleh Allah menguji imanku bahwasanya aku diuji anak minta. Jadi pahala, jadi pahala. Tapi anak nakalnya dasar kurang pukulan, tambah dipukul tambah nakal itu. Tambah diukur tambah nakal. Orang ada mengerti makna ada kenal Allah, ada kenal Allah. Bisa sudah makna, bisa awalnya bisa sudah. Sambung lagi, mudah-mudahan sehat sampai umur dalam taat beribadah kepada Allah, dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah, kekeluargaan dalam rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Orang memberi lah, ini bagus orang memberi. Jadi alhamdulillah orang daripada nyaman pun duduk. Jangan halus saja, bantal halus ya supaya ada nampak sedikitnya kan mejanya tinggi ya. Karena yang tak buat bayar, jangan dikawal Pak Tuan Pak Haji. Alhamdulillah. اللهم صل على